Kembali lagi di podcast seminggu. Kita bertemu. Dan ini adalah episode teraman. Iya benar. Teradem. Teradem. Bawa air kan. Umam kekar. Damkar. Kita kedatangan Umam. Ya, Lu panggil emang Umam Damkar? Khairul Umam, Bang. Gak pernah Umam Damkar kan? Enggak, Kenapa lu manggil Iya. Umam Damkar? Dan nama lu di itu bintang tamu Umam Damkar. Lu mah gak pernah nyari tahu lu kalau ada tamu siapa datang siapa ini dia. Pemadam kebakaran. Iya terus berarti kan gak harus Damkar disebut juga udah tahu kan namanya Khairul Umam. Iya, Khairul Damkar. Umam. Ya. Si Damkar. Ya, kerjanya damkar. Lalu berarti kalau main dipanggilnya Kar. Enggak dong. Lo nih jadi pemadam kebakaran juga, tapi stand up comedian juga, Iya, betul, Bang. ya kan? Dan Bikin batako juga katanya, bikin batako. Enggak. Motong ubin doang saya, motong ubin. terus dilem lagi. Iya. Buat apa? Iseng banget. Jadi stand up comedian juga, Ca. Stand up comedian. Terus masuk suci juga. Keren. Ya kan? Suci berapa sih kemarin? 11, Bang. Sebenarnya itu 11 ya? 11. Suci 11. Berapa 11. besar lo, Mam? Di show 2. Karena kan yang keluar berdua, Bang. Oh iya benar. jadi Iya. show 2 Iya. Gitu. Dari 7 show apa? 7 ya. 7 show kan? 7 show. Nah, ini jadi Sepatunya keren. iya, foto anak pang. Waduh. New Rock. Bukan dong. Oh, bukan ya? Bukan. Kayak sepatunya Bonnie Dead Squad. Ya New Rock itu Iya, namanya. sepatu rock ya. Ini masih sepatu apel, Bang. Kalau buat evakuasi kita sepatunya segini malah nih. Evakuasi orang kebakaran gitu. Iya. Oh. Lebih gede lagi kita itu. Ini sepatu apa? Apel. Apel. Emang maksudnya apel. Buat yang hari-harian. Ya, hari-harian. Oh, ini Air Jordan-nya Damkar lah ibaratnya gitu. Nah, kalau ini emang kalau misalkan ada kejadian sempet kan dipatuk. Iya. Ini kan kalau pas lagi pikir kita lepas sepatu. Oh. Kita lepas sepatu di. Biar gak kotor ubinnya. Ya, benar. Capek ngepelinnya, Bang. Lu udah berapa lama jadi damkar, Mam? 8 tahun, Bang. 8 tahun. 8 tahun. Itu kalau mau jadi damkar itu gimana sih sebenarnya caranya? Kalau sekarang mah kayaknya kudu ini dah. Asal bisa nyemprot jalanan kering tuh. Masa gitu? Masa segampang itu? Ada pendidikannya? Sekarang mau seleksi, Bang, nggak bisa honorer karena kan dari BKN-nya Badan Kepegawaian Negaranya nggak bisa tuh, jadinya harus seleksi. Jadi kalau nggak P3K, PNS. Dipilih gitu? Iya, ikut seleksi. Jalan orang, kamu cocok jadi damkar. Iya, saya pilih ya di kamu nih. Ya kamu. Siapa yang jadi damkar? Gitu seleksi. Kok bisa gitu, Mam, seleksinya, Mam? Enggak dong. Masa begitu ntar siapa yang jadi api begitu lagi. Tapi di api. Main-mainan ya. Iya. Enggak, Jadi orang-orang ngirim. ya CV gitu ya, ngelamar. seleksi PNS. Oh, lu PNS jadi ini. Nah, kalau saya bukan PNS, P3K. P3K tuh pegawai pemerintah, pensiun kagak dapet. Apa tadi P3K? Pegawai pemerintah, pensiun kagak dapet. Gitu kalau saya. Perjanjian kontrak. Gitu. Yang per 5 tahun sekali diperpanjang. 5 tahun sekali berpanjang. Nah, berarti lu, Kakinya. Makin tinggi dong orang. berarti lu waktu itu lulus SMA? Apa? Ya betul. Formasinya yang saya ambil SMA. Oh. Formasinya. Jadi kan ada macam-macam formasi nih. Apa aja tuh? Coba. Ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan S1. Nah, saya ngambil yang lulusannya SMA gitu. Selangnya kecil kali ya. Selangnya kecil ya. Pakai sedotan boba. Cerut. Kalau S1 gede. Iya. Kamu kamu dari SMA. Ini selang kamu nih. Dikasih selang ya. 3 meter. Oh gitu, Mam. Terus abis masuk lo dilatih dulu, Mam? Ya, masuk tuh kita ada pelatihan. Diklat dasar biasanya di kantor tuh 3 hari pertama. Disunut-sunutin ya biar kuat api. Sampai nggak kaget. Iya. Sampai nggak kaget. Dan iseng. Sampai biasa aja gitu.
Ngapain lu? Iya. Ini baru damkar. Disundut-sundutin. Apa aja Bang? Pengen tahu dong latihannya apa sih? Kita tuh latihannya biasanya itu ngenalin api salah satu ya Bang. Halo. Saya umam. Kenalin api. Kenalin api. Ini udah ada dia sejak tahun lama lah, udah ada di api ini ya. Api abadi. Kenalin api itu maksudnya gimana? Jadi api kan, biru apa Ya. gitu? Enggak, bukan Bang. Jadi gini, api biru apa api hijau? Bukan. Jadi api ini itu ada 3 unsur kan. Nah, yang kita Apa pelajari itu unsurnya? Iya, gue baru tahu nih. Unsurnya itu adalah pertama oksigen. Yang kedua bahan bakar, yang ketiga sumber panas. Oh, Ah. sebenarnya api itu terdiri dari itu. Tiga. Api ada 3 unsur. Jadi kalau nggak ada oksigen nggak bakal terjadi Nggak api. bakal. Makanya cukup salah satu dihilangin, apinya pasti bakalan mati. Oh. Gitu caranya. Jadi kalau misalkan ada api di bensin, bensinnya kita hilangin nggak ada tuh api ya? Nggak ada tuh api, tangan kita kebakar. Iya. Kayak gitu. Kalau oksigen dihilangin bisa nggak, Mam? Oksigen Bisa dihilangin ditutup ya Mang. ditutup, pluk gitu. Oh. Makanya sebenarnya kalau misalkan kayak gedung kebakaran, Ya, tutup aja. tutup aja, jadi ya. pakai Tulisan ditutup gitu. Enggak. Close. ditutup pakai ada yang lebih pakai ember gede Iya. di yang lebih gede di gedungnya di bluk. Iya. Mati itu pasti. Pakai bahan kan bisa tuh, Nah. baju Nabi Adam kayak gitu itu. Masalahnya tuh beli ember gedenya itu di mana? Itu dia. Akena, lihat Akena plastik. Kena plastik. Itu orang Bekasi doang yang tahu kayaknya anjir. Iya. Oh, Oh, 3 unsur itu ya. 3 unsur itu cukup. pengenalan api. Terus ada latihan fisik nggak Mang? Fisik jelas, kalau fisik kita kan semi militer. Iya. Semi militer kita gitu. Kayak di film Dono gitu latihannya kayak di Kok film militer. Dono yang mana Ada di militer yang Dono menjadi hansip itu. Iya, yang bokir ya. Iya, Yang bokir ya. Gerayutan kalau jatuh kena teh kebo. Nah, iya benar. Ada gitunya Mang? Ada, Bang. Gladiatornya gitu? Iya. Tapi bukan pakai tai kebo ya. Tangan enggak pakai tai kuda doang kita. Beda hewan tetap tai. Tai kebo ya? Enggak, beda ini tai komandan. Tai komandan. Tai bos. Tai komandan makan tuh tai komandan. Oh, gitu mau. Iya, Bang. Kalau naik tangga gitu. Iya jelas itu. Naik tangga ke Iya, ada rappling, formasinya. turun, rappling. Rappling itu apa? Rappling tuh kalau climbing, abang tahu climbing nggak? Yang panjat tebing, turun. Nah itu. Blimbing gue tahu. Bukan. Jadi turun dari ketinggian pakai tali. Oh, set. Nah, set. Lu bisa itu, Mang? Bisa saya. Pala di bawah juga bisa saya. Gimana ceritanya? Lo pegang palanya gini. Enggak. Benar posisinya. Palanya Posisinya dicopotin sama. dulu anjing. Oh, kepalanya di kaki gitu. Tapi ngomong ya. Oh, salah. Pala orang gitu. Jadi kaki lo yang ini pakai Kakinya yang ngejepit. Kaki ngejepit tali. Anjing jago lu, Mang. Bawah gitu, ya. Kenapa nggak jadi bintang film action? James Bond gitu. Kenapa nggak main Mission Impossible? Iya. Mendingan begitu. Iya bener emang. Anjing jago banget. Lu bisa mau gitu, Mam? Itu diajarin. Bisa itu diajarin, ada skillnya itu. Pertama kan kita nggak langsung gitu, nggak langsung pala di bawah, tangan Samping. di bawah gitu dulu. Tangan bawah. Set turun. Nah, ntar 2 kali 3 kali pertama biasa ditantang, bisa nggak pala di bawah gitu. Sebenarnya nggak ada fungsinya itu kalau lagi kebakaran mah ya. Nggak ada sebenarnya mah buat ini aja. Ya tapi mungkin aja. Apa yang kamu memerlukan? Lu turun pala duluan, weh. Ya maksudnya kan itu kan Ambil kucing. artinya kan badan lu atlet. Ya mungkin aja apapun Iya. lah. Ya bisa jadi sih, bisa jadi. Cuma beberapa kasus sih belum pernah saya kalau evakuasi kucing pala di bawah kayaknya ngeri terbalik tempela saya, Bang. Apaan? Balik tempel apaan? Bahasa orang Depok. Iya begitu. Darah pala pusing banget itu, darah ngumpul di pala, Bang. Iya. Lo tugas di Depok. Tugas di Depok gitu. Udah 8 tahun itu. Enggak, 7 tahun saya di Kabupaten Bogor. Oh di Bogor dulu. Iya, seleksi P3K lolos saya pindah ke Depok Iya. gitu. Nah akhir-akhir ini tuh Damkar tuh jadi apa ya? Dipuji banyak orang Iya, lah ya. Iya, disorot Jadi lah sweetheart, ya. mulai dari sorot karena memang apa-apa tuh Damkar. Bisa, iya. Iya itu dia. Bang. Apa-apa Damkar. Sulap bisa nggak Damkar? Enggak bisa. Enggak bisa kita. Nanam melon. Nah itu memang secara dari pemerintahan itu, dari kenegaraan itu memang sistemnya begitu. Jadi kayak penjahat, polisi, perang, tentara
Api. Sisanya damkar. Enggak. Sisanya Enggak dong. Sisanya damkar semuanya berarti Bang Awe. Jadi gini, emang iya kan? Tapi iya kan? Nah itu makanya sebenarnya ada tupoksi damkar itu ada 5. Fungsi damkar. Ya, Fungsi tugas damkar. pokok dan fungsi damkar itu ada 5. Pemadaman kebakaran, anjing lupa gua. Lupa gua masa ya anjing. Lu tugas. Ya lo tugas aja ngapain? Tugas ya. Ya, Pemadam kebakaran. pemadaman kebakaran. Ini kali sosialisasi pasti. Iya, penyelamatan korban, pemberdayaan masyarakat, Oke. pemberdayaan masyarakat. penanganan bahaya beracun. Terus terakhir ada 5 pokoknya gue lupa satu. Bikin lagi. bawang jagung. Iya, bisa. Bahaya beracun? Oh iya, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, pemberdayaan masyarakat, pengendalian bahan bahaya beracun. Lah nggak ada ular di situ, Mam. Emang nggak harus ular Bang Awe. Ya kenapa kalau ada ular lapor damkar? Nah, itu penyelamatan korban itu tuh Bang Awe. Oh, Dibedah korban. lagi jadi 5 jadi 12, yang terakhir itu penyelamatan lainnya. Nah, itu tuh yang bikin jadinya. Penyelamatan lainnya itu. Jadi penyelamatan korban itu bukan cuman manusia, Kebakaran. bukan cuman manusia, tapi hewan juga. Oh jadi kalau lo ngambil ular itu lo semua nyelamatin ularnya? Iya, betul. Jadi lo nyelamatin ular itu? Betul Bang Awe. Dari amukan masa ya. Iya, benar. Karena dianggap itu bukan habitatnya. Nah, yang menghindari konflik antara manusia sama ular. Gesekan antara dunia ular dengan dunia manusia. Oh. Jadi kan gini, ular itu sebenarnya punya habitat. Iya. Cuma kan kebanyakan habitatnya habis dibangunin rumah nih, betul. ya kan? Iya. Makanya begitu dia nongol, dia kaget ngeliat kok sekarang banyak rumah gitu. Iya. Nah, itulah tugas kita nangkep buat mindahin ke habitatnya gitu. Kemana? Biasa lu pindahin kemana kalau ular? Ke rumah sebelah. Ke got sebelah. Iya, biar besoknya dipanggil lagi. Kemana tuh biasanya kalau dibuang itu, Mam? Biasanya kita ke beberapa ada di Hambalang tuh hutan Bang Awe. Oh emang dibuang ke hutan? Iya, dibuang ke hutan lagi gitu. Nah itu Hambalang lagi dibangun-bangun juga itu. Ntar lama-lama ada. Buang ke mah. Dimakan. Atau biasanya ada komunitas. Komunitas pencinta ular suka ngambilin Bang. Oh iya. gitu. Dia tahu ya. Ular aku sayang kamu. Ular I love you. Pencinta ular. Ular boleh ciuman nggak? Ular cium dong. Jadi kayaknya komunitas itu, komunitas pencinta ular itu suka ke ini kali ke damkar ya. Iya. Pak ada ular nggak? Iya. Saya mau ciuman. Orang aneh banget ya ke damkar nanya ada ular atau enggak. Banyak gue yang DM gue juga. Bang ada ular nggak gitu. Lu foto aja. Ada nih. Ada nih. Ada. Ada Ular banget Depok. kata gue. Iya ular. Biawak. Iya, Ya, kayak gitu-gitu. Kalajengking gitu ada nggak, pernah nggak? Jarang kalau di kita ya. Jarang rubah. Musang. Musang galak. Iya, musang galak. Oh. Nah, lu berani sama ular itu? Musang galak. Iya berani. Iya kalau kan lu diajarin oke nyemprot diajarin gantungan. Ngajarin untuk Kamu udah diajarin gelantungan. ya benar goblok. Emang bener jadi gantungan. Emang gelantungan. Ih, boleh omong gue banget dia deh. Kalau ketinggian gak takut pasti kan? Iya. Karena lu harus kan ada yang alat itu tuh ada nggak di Indonesia? Mobil tangga ada. Ada ya. Di Depok ada mobil tangga. No, sampai tinggi gitu Iya. kan ada. Nah, kalau ngajarin gak takut ular gimana? Ke Taman Safari. Dikini komandan. Oke, sekarang tes jangan takut ular ya. Kamu Iya. boleh takut ya. Iya. Oke, ini anggap ular ya. Oke, anggap ular ya. Kamu takut. Jangan takut. Dipakein suling. Gimana itu caranya? Jadi sebenarnya gini Bang We, banyak juga anggota damkar yang awalnya takut sama ketinggian, takut sama ular. Ya, wajar. Iya wajar. Dan itu secara perlahan setelah di pelatihan minimal 3 hari hilang itu. Karena biasanya itu cuma terpatri di otaknya doang ketakutan. Oh, berarti kayak gue juga bisa dong. Bisa Bang We, bisa. Jadi dibiasakan gitu pas latihan tuh dilatih terus. Dipaksa emang bener-bener dipaksa. Oh, lu di atas. Bener, waktu gua di Klat Damkar 1 itu ada yang satu angkatan gua sampai pingsan di atas tangga. Di atas tali lagi rappling, pingsan bener-bener pingsan di rappling.
Karena jadi di bawahnya ditahan, jadi dia diem nggak turun tuh. Terus sampai 5 kali. Sekarang dia sering banget turun dari atas ke bawah, nggak ada yang nyuruh juga padahal. Ngapa? Resep. Terus apa? Oh iya. Oh jadi ngelatihnya gitu. Iya. Cara melatih ketakutan kita dengan menghadapinya. Iya benar, Sesering dihadapin mungkin. terus gitu. Trauma apa fobia nih gitu. Kalau fobia, Mam. Kalau fobia, ya itu pelan-pelan bisa tuh. Dia, Kalau misalnya udah dia jago nih, dia nyemprot jago, tapi dia takut ketinggian. Ada nggak di dalam karang itu? Ya udah dia nggak usah tinggi-tinggi deh, dia di bawah aja gitu. ada beberapa bang. Oh. Ada beberapa yang memang belum bisa ngehandle fobianya, Iya. belum bisa ngehandle traumanya gitu. Ya daripada dia di atas justru malah menambahkan korban. Iya, malah bikin api tambah gede ya. Iya. Iya dengan ngebakar dirinya. Fobia air ada nggak yang fobia air? Gak ada dong. Kenapa? Fobia. Aku tak main. Gimana? Udah mainannya. Gimana? Tukang mendoan takut sama tempe itu. Fobia truk. Fobia truk. Nggak bisa naik truk ya. Lihat truk kaget waduh. Itu, nah kalau di luar negeri itu Mam, kita suka lihat ada ini Mam yang turun dari tiang. Ya. Kalau di Indonesia ada nggak sih Mam? Ada bang. Emang udah jadi SOP gedung damkar itu. Gunanya apa? Emang lebih cepat berapa detik itu paling? Nih Bang We nih, kita kalau ada laporan itu, setelah informasi selesai telepon ditutup, mobil jalan itu 2 menit Bang We. Oh. Lah nggak usah di atas, di bawah aja semuanya. Iya, kenapa? Iya emang harusnya sih gitu ya. Iya. Emang harusnya mau begitu. Iya. Emang pada pengen gesek-gesek aja. Iya, kalau pengen turun aja ya. Nah tapi emang itu ininya. Iya, itu. Karena mobil di bawah ya. Mobil di bawah. Jadi itu emang kayaknya udah settingan internasional Chan. Biar iya. cepat mobil tuh di bawah, Orang ini di di atas. atas. Biar cepat gimana? Pakai itu. Pakai itu. Karena kalau buru-buru di tangga resikonya adalah kesleo, jatuh segala macam. Oh. Gujur. Walaupun kalau pakai tiang juga resikonya kalau nggak kepegang jatuh juga kan Iya. lebih tinggi tapi kan. Tapi kan udah jago mah ya. Iya gitu. Jadi gitu. Terus kita ada laporan gimana tuh misalnya, Iya. Pak tolong Pak nih ada kebakaran di daerah Tebet Pak. Oke baik, bisa disebutkan alamat lengkapnya? Tebet Dalam Raya nomor 5. Oke siap kalau kayak begitu Pak. Pak Andi, saya Pak Andi. Pandi, oke ya. Sherlock lo gitu nggak? Ya biasanya saya minta nomor telepon, nomor Oke, WhatsApp. 0899 55 96 77. Oke siap. Ya, Yaudah, Pak, nitip masih bebek bisa nggak Pak 2? Bisa. Sama rokok Marlboro 2 Pak. Lama itu rumah bapak buru habis itu kalau kayak Oh ya gitu. udah Pak, ya udah langsung aja. Yaudah, Oke. siap. Nih tutup telepon, langsung pakai APD. Lu bilang apa ke teman-teman? Kan nyalain bel. Oh. Kebakaran. Udah tahu nih. Udah tahu nih. Informasi udah langsung masuk WhatsApp. Beda-beda nggak belnya? Kebakaran yang mana? Iya. Enggak. Ada ular apa? Enggak sama. Jadi informasi setelah nerima telepon kita langsung ketik di WhatsApp, langsung ada di grup. Jadi bocah langsung respon semua. Begitu ada bel, bocah ngeliat WhatsApp. Oh. Dia langsung respon. Oh sekarang ada WhatsApp soalnya. Iya. Kebakaran. Ya, kebakaran. Intinya apapun kasusnya asal bel itu udah bunyi, bocah udah langsung pakai baju. Oh, tadi baju APD. telanjang semuanya. Pakai daunin doang. Lagi pada pakai daun. Maksudnya pakai Lagi pada ribet banget. Kantor di atas nggak pakai baju, mereka udah pakai baju udah. Kantor di bawah. Cepet udah. Maksudnya kaos doang kali ya. ya, Kaosan kaos, ya. pakai fair jacket langsung. Atau Oh. pakai kayak gini kan ini nggak boleh ke lokasi kebakaran Bang Awe. Harus pakai fair jacket, Fair jacket itu apa? Fair Yang jacket. anti api, tahan api, tahan panas. tahan panas. Ya, itu tahan panas. Bukan anti api, tahan panas. Oh, jadi bisa kebakar. Bisa kebakar, cuman durasinya lebih lama. 2 jam di dalam kebakar kita juga sama gitu. Gitu. Oh. Gitu. Jadi pakai itu vrok Pakai itu, set berangkatlah ke sana gitu 2 langsung. menit tuh langsung. Ada bagi-bagian itu, yang nyetir siapa udah ada. Udah ada. Nah itu kalau misalnya udah kan masih bela bunyinya. Nah, Itu Ya. terus kebakaran gitu kan? kebakaran. Sak, sak, sak. Itu udah nggak ngomong-ngomong lagi Mam ya? Udah enggak ngomong. Enggak, gimana bro, ini udah belum? Apa? Air di situ belum air Enggak. ada. Jadi air kita harus selalu standby Bang. Ada nih. ada nih. Ada Cuma nih. dikit. Sebotol doang. Udah nggak ngomong-ngomong lagi Mam ya? Udah nggak ngomong. Itu biasanya kita kalau di jalan itu ada yang namanya komandan regu. Nah itu biasanya tugasnya buat berkoordinasi sama pelapor selama perjalanan. Oh dia terus yang kontek-kontekan. Ya, akses jalannya kayak gimana, rumah yang kebakarnya gede apa enggak. Aduh, gua tuh nggak kebayang Mam ya dengan kondisi kita Chaos, kan ya panik banyak yang jalanan susah, apa segala macam. Belum yang lapornya kagak bisa ngomong. Itu Bang Wei sering banget saya dapat laporan. Halo Pak, di mana lokasinya?
Ada kayak gitu. Gini. Pak, jadi lo kasih detail di mana? Wek. Dengan siapa nih? Tapi nada ngobrol. Ini kan siapa sih? Donald. Itu bisa ngomong Donald lo anjing. Bebek saya Pak. Iya itu bisa. Wek. Ya itu gue gak kebayang sih Mang pusingnya Mang. Iya, kadang di lokasi. Belum lagi Bang biasanya kalau kebakaran itu yang nelpon tuh bukan 1-2. Kadang banyak. Kita udah jalan ada yang nelpon lagi, Kebakaran lagi. Padahal sama kebakarannya sama. Makanya kita kalau berangkat semua, enggak semuanya berangkat, pasti minimal 1 orang apa 2 orang standby di kantor. Untuk buat nerima lagi, takut nanti ada laporan lain masuk apa segala macem. Nah kalau kayak gitu gimana Mang? Udah gak ada orangnya? Kan masih ada sektor terdekat. Oh, kayak dipindah. Jadi pakai sektor terdekat berangkat gitu. Nah biasanya berapa kilometer ada pemadam radius kerja lo? Idealnya ya, kalau ideal itu 1 kecamatan 2 mobil. Cuman kalau di Depok masih megang 3 kecamatan, masih megang 4, masih megang 2 gitu. Iya. Kebakaran ada tiap hari gak sih, Mam? Kebakaran. Pengalaman lo? Kalau gue bilang ya, selama 1 minggu kan 7 hari ya. 5 harinya ada kebakaran mah mungkin. Oh, tapi gitu. Pernah gak Mam? Sebulan gak ada kebakaran? Oh, sering kayak gitu. Oh, alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Kitanya tapi bete banget Bang Amir. Jangan dong lu gimana sih? Jangan. Tapi ada panggilan kan. Tapi kalaupun kebakaran jarang nih selama sebulan kan kasus-kasus yang perintilannya. Iya itu benar. Bocah kejepit kaleng palanya. Iya, nyangkut di kaleng waper. Nah, apa namanya? Gue pernah nih benar nih gue kejadian Mam. Jadi di rumah gue di Narogong ada kebakaran tuh di bengkel apa di mana gitu kan. Iya. Itu udah kebakaran gitu. Namanya masih kecil kan gue datang tuh nonton. Lihatin ada draga jauh tuh. Oh iya kebakaran bener gede banget gitu kan. Datanglah pemadam. Itu kan udah kebakaran udah habis tuh. Iya. Yang terjadi apa coba? Apa? Dihuin sama orang-orang. Iya. Gitu. Maksudnya telat. Oh. Itu gue ya pada saat itu gue biasa aja karena masih kecil ya. Tapi sekarang gue dipikir buset lo. Ya kan dia gak tahu juga mau ada kebakaran gitu. Nah itu Bang Awe. Terus dihuin tuh kayak ya jangan lah gitu. Itu tapi kejadian-kejadian gitu masih ada gak Mam? Masih ada beberapa kan waktu di daerah Jakbar apa kalau gak salah tuh ada damkar di omelin sama yang punya lapak gara-gara itunya udah habis. Terus katanya mobilnya tuh gak ada airnya pas di lokasi. Mobil damkarnya? Gak mungkin dong. Gak mungkin, kalau itu gak mungkin. Bawa kosong. Masa bawa kosong gak kan kerasa. Angin doang. Malah gede apinya. Ditiup. Oh api kalau kena angin kenceng ya Mam? Kenceng nambah gede dia Bang Awe. Karena makanannya kan oksigen itu. Nah jadi makanya yang mungkin mereka gak tahu itu adalah mobil damkar itu yang 1000 liter itu cuma 2 menit habis. Oh. 2 menit habis. 2 menit habis. Jadi emang harus ambil dari air yang lain lagi. Nah makanya kita kalau berangkat tuh 4 mobil biasanya. Yang 1 buat nyemprot, 1 supply sini, 2 nih buat bolak-balik ngambil air nih. Oh. Gitu. Ngambil airnya di mana? Ya nyari sumber air. Jadi meskipun air yang di sini udah habis, dia pergi kan yang ini 2 masih ada nih. Di bak mandi orang. Bang puji buaya. Kadang kalau susah anggota damkar suruh beludah. Sampai penuh tuh loh. Mesti dikali gitu kali Bang. Iya dikali gitu. Makanya sih beberapa Pemda Pemkot tuh hidrannya tuh masih kurang ada Bang Awe. Iya benar. Ribet banget Bang kalau nyedot dikali tuh. Apa baik sedot. Bener. Oh kasur. Kadang ada bocah lagi ngoyor. Ngoyor apa? Tahu gak sih Bang ngoyor? Yang nganyet body rafting kalau sekarang mah bahasanya. Iya. Oh. Berarti gitu. ikan juga ke bawah tuh ya? Iya. Enggak dong kan ada filternya Bang. Oh ada filternya. Ada filternya. Kalau nyemprotin ada lele itu enggak pernah ya? Enggak pernah. Tinggal tambahin sambel aja itu tinggal nyocol kita. Ikan warna nila, lele. Lu ngambil dari mana sih? Dari water pump. Apa dari SeaWorld? Ada ikan, ada gurita. Ikan pari nomor. Iya, maksud gua kayak kasihan gitu maksudnya ya itu kan tugas dia apa segala macam. Maksudnya dibu. Iya itu pernah diuin tuh. Belum lagi kan di jalanan juga orang belum terlalu aware ya. Sama itu Bang. Iya macet sama orang yang disuruh denger sirine tuh nggak mau minggir tuh gue kesel banget beneran dah. Iya.
Itu emang tuh orang-orang yang kalau lagi ada sirine minggir lah itu. Ya. Genting itu. Orang kita lebih Sirina nggak minggir, Sirina minggir ya benar. Kadang gue pernah ngeliat sampai saking sebenarnya jangan terlalu panik, cukup minggir aja gitu. Ya. Ini ada yang kebangetan panik, dia motornya jatuh, ditinggal dia jalan motornya diem. Takutan bang. Iya. Sebenarnya cukup minggir aja, nggak usah panik gitu. Iya. Itu juga yang nyetir udah terlatih kali Mam ya? Dilatih. Ada pelatihannya, ada pelatihan operator jago namanya. Jago. Makanya kalau supir damkar di Indonesia, adu skill sama supir damkar di luar, menang jauh. Karena di luar mah jalanannya enak. Begitu ada kejadian kosong. Kalau kita kan enggak, ada tukang cilok dulu, ada ini dulu. Benar. Tapi ngebut banget itu Mam ya? Wah ngebut itu bang kita, ngebut. Makanya kita nggak bisa ngerem mendadak, karena di belakang kan air banyak nih, 1000 liter. Kalau ngerem mendadak ngejungkil kita bisa. Oh gitu. Nah gue pernah tuh waktu kecil ya main di Ancol. Lagi berenang di pantai, tiba-tiba ada damkar dateng ngisi air ya. Itu ngisi air apa sih Mam? Di pantai. Oh kalau ngisi air di air laut itu bang, dia ada alat khususnya lagi. Karena kalau air garam masuk ke mesin itu bisa korosi semua tuh mesin pada rusak. Tapi tuh dia kayak ngambil air terus nyemprot-nyemprotin. Gue sempet megang selangnya sama anak-anak main semprot-semprotan. Itu emang wahana kali. Iya bener. Pas damkar mau berdamkar. Itu ngapain dia ngisi pakai air laut ya? Nyuci apa sih? Enggak. Apa healing? Mobil tuh biasanya inian bang. Mobil tuh biasanya emang kita seminggu sekali minimal tuh kita kuras. Biar gak karat. Oh kuras. Iya nyemprot. Kadang berapa kali kalau di kantor. Buang berarti bukan ngambil. Iya buang air ya. Buang kali itu. Masa ngambil air laut? Iya makanya. Air laut di Ancol lagi. Itu mah sembarangan. Healing mas. Itu pemadam di Ancol kali. Iya bisa jadi. Oke. Pemadam di Ancol emang ngapain ya kalau dari Depok buang jauh air banget. di Ancol. Itu dibuang airnya mah. Dibuang ya, itu kita nguras sampai kosong, ntar kita ngisi lagi. Nah kalau yang di Huin gue pernah lihat kan itu gitu telat gitu kan. Tapi kalau yang disambut pernah nggak bang? Wah gitu. Sering bang, beberapa yang biasanya itu adalah pas pulang. Oh pas mati kali enggak? Ya ini udah mati, kita pulang baru tuh diteprokin. Kadang itulah gue ngerasa kayak pahlawan banget gitu, kadang suka dada-dada sendiri. Ini apresiasinya. Iya ngerasa anjir keren juga gue nih gitu, gue lihat gitu. Itu salah satu bentuk kebahagiaan ini. Iya betul bang gitu. Kadang dada-dada, warga mah cuek, kita mah dada-dada aja udah gitu. Caper sendiri. Kalau lu berarti madamin kebakaran kira-kira udah berapa kali Mam? Yang gede kecil apa gimana nih? Yang gede lah. Yang gede. Gede itu hitung sama gue cuman 2-3 kalau nggak salah. Okay. Yang gede banget ya? Iya. Itu sampai masuk-masuk gak lu ke dalam? Iya. Waduh. Gudang arsip, pasar Luiliang. 2 itu tuh yang paling gede. Lu masuk-masuk ke dalam gitu? Iya, jadi ini api semua gitu? Api semua. Kenapa lu masuk ke dalam? Karena emang buat nyari titik apinya bang. Gak bisa kita cuma nyemprot dari luar doang. Titik api itu sumber panasnya. Yang tadi gue bilang. Ngeliatnya di mana? Nah itu kita masuk ke dalam. Nyari Mam. Iya nyari. Apa penyebab kebakaran itu gitu? Yang kebakar apa? Ya kan rumah semua. Iya makanya kan gini nih. Kayak gini nih. Misalkan kebakaran di luar asap, ya kan? Itu kan apinya nggak di sana, adanya di sini. Oh iya. Itu kita masuk tuh ke sini. Pusat apinya di mana? Iya, titik. Tapi yang lain udah kebakar nih. Kiri kanan kebakar. Makanya kita. Lu nggak ngeri, nggak takut itu Bang? Enggak bang. Selama airnya nggak habis-habis, gue bakalan berani masuk. Nah kejadian di pasar Luiliang itu waktu itu sumber airnya susah. Gue baru masuk, maju 5 meter air habis, mundur lagi api gede lagi, maju 5 meter air habis, api gede lagi, terus begitu. Nah itu yang bikin lama waktu itu sampai 12 jam kalau nggak salah. Buset. Pasar. Lu 12 jam itu lu begitu? Iya betul. Bawa baju pakai jaket fair jaket damkar. Kalau kering itu sekitar 35 kilo. Kalau basah itu sekitar 50-an kilo. Waduh. Buset. Enggak gue copot. Karena emang harus basah ya. Biar lebih kuat lagi kan. Iya begitu benar. Lebih enak aja gitu, adem badan gak tapi panas. Itu panas banget ya. Wah itu parah. Pasar Luiliang tuh ditambah warganya tuh. Itu ada yang lemparin melon, lemparin semangka. Buat apa? Karena sumber air susah waktu itu. Ngebantu. Iya. Apa
Api. Kentang. Ayam. Kok itu korelasinya gimana gitu? Melon kena api, dang, mati apinya. Dia kan berarti mesti tepat banget di titiknya tuh. Iya. Kalau kena pala damkar gimana? Jadi kan sumber air susah waktu itu, sempat ada stuck nggak ada air bang. Oke. Warga mungkin nggak sabar. Iya, pakai apa nih? Akhirnya pakai melon. Emang melon bahasa Inggrisnya watermelon ya. Melon doang, kalau melon semangka. Melon itu watermelon semangka. Iya. Oh ya semangka ya. Iya semangka. Terus apalagi tuh mangga. Intinya itu tukang buah dilemparin. Dia gitu. Ajar banget itu tukang. Wah jangan Bapak, saya mau jualan Bapak. Jangan Bapak. Duren. Ini dia apa? Itu sambal rujak ini. Apa aja waktu itu tuh? Aduh. Botol. Dibuka-buka truk. Coca-Cola. Buang ke sini. Ngabisin warung. Parah banget ya. Terus apa yang akhirnya dilakukan? Karena pas stuck air akhirnya? Iya, akhirnya nungguin air ya. Kita tungguin air, udah itu resikonya. Nah itu dia, karena nggak ada airnya susah waktu itu, jadinya penyebaran kebakarannya jadi tambah meluas. Kebakarannya jadi lama gitu. 12 jam. Gila banget tuh. Kalau yang di gudang arsip itu kebetulan waktu itu sumber airnya bagus. Itu cuma 4-5 jam. Cuman 4-5 jam cuman. Tapi gede banget bang itu. Oh. Dan itu tuh yang bikin lama itu proses pendinginannya. Karena berkas-berkas kan. Gudang arsip. Itu tuh kita kalau udah kayak gitu tuh. Yang paling kesel adalah gudang arsip kayak begitu sama lapak rongsok. Kenapa tuh? Kita tuh harus bener-bener diurai gitu bang. Dicari bener-bener titik masih ada sumber-sumber bara gitu, apa segala macam gitu. Itu yang ngeri tuh. Kalau kan jadi lagi bisa jadi. Nah itu makanya kita benar-benar harus benar-benar mati semua, barah udah nggak ada, sumber panas udah nggak ada. Nah lo masuk ke dalam sumber api, apa aja yang ada yang lo bawa persenjataan? Kapak, flare jacket, terus dipakai itu kan? Ya, breathing apparatus tuh, alat bantu pernapasan, sama helm. Kapak sama itu? selang. Kapak enggak? Kapak enggak. Kapak apa? Kayaknya biasanya kalau pemarang Emang Indian. Kapak. Emang The Last Mohican. Tombak sama tombak. Enggak, gue lihat kan mau kapak biasanya. Enggak, kapak tuh biasanya cuma buat ngebobok bang. Biasanya itu beda lagi tim rescue. Oh. Tim penyelamatan. Misalnya pintu kekunci nih, dibobok pakai kampak. Nah itu tim rescue. Ada tim penyelamatan, ada tim bagian nyemprot. Nyemprot doang. Ya kayak saya nih nyemprot doang. Bobok urusannya rescue, yang ngasih akses gitu. Kalau di mungkin lu atau di Indonesia yang setahu lu, ada nggak sih kejadian kayak di luar negeri, bukan di luar negeri, di film gitu, yang misalnya kayak kebakaran, tolong. Iya. Ada nggak terus masuk ke dalam pakai spray. Terus pakai payung. Pas saya tangkap. Warganya masuk gitu. Iya, maksudnya ada orang tuh selamatin. Oh itu yang kemarin di Jakarta tuh mall apa tuh yang gede itu tuh. Oh ada tuh ya begitu. Ya itu ada. Itu karena memang akses ke bawahnya dia udah susah. Buat akses ke atas mobil tangga nggak nyampe waktu itu. Oh, jadi pakai apa kira? Kebakar orangnya pada. Ya itu bukan selamatin. Maksud gue yang diselamatin. Ya udah pada nangis itu, tiba-tiba lu keluar gendong orang gitu kan. Kayak film gitu. Pernah gak? Ada gak lu tahu lu kejadian kayak gitu? Setahu gua sih kayaknya. Karena kalau itu yang gedung-gedung biasanya. Iya itu gedung-gedung. Terus yang kedua biasanya yang kebakaran itu karena rumah kosong Bang We. Alhamdulillahnya masyarakat Indonesia tuh udah dikasih tahu gitu caranya. Kita tuh udah ada sesuatu yang aneh dikit pasti keluar rumah. Oh. Gitu kita tuh. Dan kebanyakan orang yang di lokasi kebakaran itu bukan cuma mati kebakar. Tapi gara-gara dia ngehirup asap. Lemes, pingsan baru kebakar. Makanya katanya nunduk. Nah makanya nunduk. Kenapa kok nunduk? Karena biar apinya lebih dekat kan kita. biar rada anget. Biar gak ngirup tapi kebakar. Iya. Gini, kebakar. Mana nih katanya nunduk. Iya. Karena dia asap di atas Chan. Asap itu lebih ringan. Nah, oksigen tuh lebih berat. Nah, makanya kita di bawah tuh buat nyari jalur evakuasi. Makanya kalau ke hotel apa garis-garis yang ada garis. Kalau gelap dia jadi berwarna tuh apa namanya Scotland. Dia nyala ya. Ya itu. Nah itu tuh kalau ada terjadi kita harus ngikutin itu tuh. Ntar tujuannya ke jalur evakuasi. Ya. Kayak gitu tujuannya. Oke.
Keren sih Imam ya. Boleh tuh kita ngerayap sambil. Ya, nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Kalau bisa guling-guling. Aneh. Gue pernah lihat di TikTok sama Reels gitu ya. Kayak lomba. Tau gak yang orang bawa skill kompetisi. Iya yang kayaknya dia lari terus naik tangga terus main ember gitu-gitu. Itu lomba ya? Teamwork. Ya itu lomba. Kalau di Indonesia namanya skill kompetisi Bang We. Ada itu? Ada itu setiap tahun. Antar damkar? Ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat provinsi. Antar damkar, anggota damkar gitu. Jadi dipilih yang terbaik-terbaik gitu? Iya. Ikut kompetisi ini? Ikut kompetisi. Ngapain tuh biasanya? Itu biasanya kita adu gulung selang. Oh. Kok gak matiin api? Gulung selang? Iya, ya ada salah satu rangkaiannya adu gulung selang. Lomba cepet-cepetan? Iya, lomba. Dan rapi-rapihan? Iya, lomba bikin tangga, main tali temali, iket-iketan. Lomba bikin tangga? Iya, jadi pakai apa? Jadi dibikin tangga damkar kan stick. Dari beng-beng. Jadi kamu bikin dari apa? Beng-beng. Aja hebat. Gokil. Kamu stick. Wah ini lebih hebat lagi. Mau korek api yang satunya. Dari apa? Tali. Jadi tangga yang biasa beneran dibikin tapi dicopot, dirakit ulang gitu. Oh, merakit tangga. Merakit tangga kayak gitu-gitu. Sama lomba cepet-cepetan nangkep binyawak Bang. Ntar binyawak lepas 2. Beneran? Enggak lah bercanda. Oh gitu. Lo pernah ikut-ikutan enggak? Fisik saya kagak kuat Bang Awe. Oh itu udah yang berat-berat banget. Wah parah itu. Kita lomba naik ke nanjat pakai tali doang gak pakai apa-apaan. Pakai tangan doang gitu. Anjir berat banget itu. Nah di tempat lo ada nggak apa komandan lo apa gimana yang emang ini? Ada beberapa. Kan waktu saya masih di Kabupaten Bogor tuh pernah jadi juara nasional juga waktu itu. Oh jadi tuh kuat-kuat semua situ. Ya oke. Badannya muda-muda masih pada 2 tahun 3 hari lah umurnya. Kecil itu mani. Tapi pernah nggak ada mitos? Misalnya kayak mitos gini. Wah kan kalau di abang-abangan, nih abang ini kuat sama api nih dia nih. Si legenda kalau nyelamatin ada kebakaran dia nggak mempan badannya sama api, ada nggak gitu? Oh yang ngagul-ngagul begitu banyak Bang. Ngagul. Iya. Yang ngaku-ngaku gitu ini. Iya banyak ada beberapa sih orang yang ngaku-ngaku. Wah itu kalau bakaran pabrik itu tuh kalau gua kagak masuk ke sumber apinya mah nggak padam gitu. Ada Bang yang begitu Bang. Ada. Gua injek tuh apinya tuh gini-gini. Injek tuh apinya tuh gitu. Pas ditanya hari itu masuk dia enggak lagi meriangin gitu. Nah kan tadi ya ini kita ada lapor, ada ular, ada ini. Apa yang pernah lo alamin Mam yang kayak aneh bener nih gitu kejadiannya gitu? Laporan-laporan apa aja selain kebakaran? Kalau binatang udah pasti. Binatang udah pasti. Pernah binatang apa aja? Ular pernah. Ular pernah. Binyawak. Ular di mana? Ular itu pernah ada orang laporan sama gue ular. Katanya dia ngeliat ular di kloset. Di dalam kloset. Okay. Tapi masih katanya. Tahu tai. Terus itu yang gue nggak tahu. Jadi kronologinya gue tanya dulu kan Bang Awe biasanya. Ini ibu gimana awal ngeliat ular ini? Jadi saya waktu mau BAB, mau berak. Saya nonton YouTube. Iya. Ini ularnya di menit ketiga. Ularnya di YouTube ya. Saya nonton film Yoko Mas. Ular putih. Ularnya jelek banget gitu. Terus dia katanya pakai earphone, nggak ngeh apa segala macem. Tahu-tahu langsung berak, nggak ngelihat lagi ke kloset ya. Cuma begitu dia bangun kayak ada yang timbul tenggelam. Oh. Ada yang plek gitu. Iya. Firasat dia ular. Teleponlah kita nih Bang Awe nih, kita telepon, kita berangkat lah ke sana. Kita begitu berangkat di sana, kita periksa segala macam, nggak ada ularnya gitu. Itu kloset dibongkar nggak ada. Jadi ibu-ibu nih parno. Ya. Masih bilang katanya, akhirnya saya bilang, Bu ini udah aman segala macam. Salah satu ciri-ciri di kloset ada ular, begitu kita taruh apa? Taruh air, itu biasanya dia rada seret Bang Awe. Turunnya. Iya, turunnya rada seret karena keganjal ada ulernya kan. Iya. Ini enggak. Saya bilang bagaimana ya? Terus kata dia, ya udah panggil aja tukang. Saya bilang panggil tukang sedot WC. Akhirnya dipanggil sama dia tukang sedot WC. Terus ibunya nanya lagi, kalau misalkan ada ularnya tukang sedot WC-nya berani nggak ya? Ya nggak tahu kata saya gitu kan. Akhirnya udah tuh dipanggil. Dia nggak percaya juga. Intinya saya ketahan sampai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam gak boleh pulang Bang Awe. Karena ularnya belum ketemu.
Oh, karena dia yakin ada ularnya. Karena dia yakin ada ularnya. Padahal kita nggak tahu tuh itu tai apa ular itu kan, gitu kan. Tapi dia nyuruh yang lain pulang aja, Mas aja. Enggak. Padahal tuh tainya hidup. Tainya masih hidup Tainya ya. masih hidup. Dia makan ayam masih hidup kali ayamnya. Iya. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya telepon temen yang di kantor. Yang punya ular. Iya, nangkep ular bekas tangkapan kemarin udah dilepas belum, kata saya gitu. Ditaruh di kantong sama dia. Dia datang, masuk ke kamar mandinya, pura-pura, terus ngeluarin. Nah ini Bu nih ularnya Bu, kata gitu. Sama duit 1000-an ke bawah kan pas lagi ngambil dari kantong. Ini Bu nih ularnya Bu, kata. Akhirnya tuh kan Mas bener kan ada ularnya, Mas gak bisa kerja sih. Saya digituin malah juga. Ya Bu maaf ya. Gitu. Bu maaf ya. Ibu cium deh ularnya buat tai. Orang keluar dari ini kantor. Padahal harusnya lebih takut lagi ya kalau Mas gak ada ular kecil, biasanya ada ibunya. Nggak percaya banget Bang gitu tuh, ibu-ibu tuh ngeri banget. Iya. Tapi kalau yang beneran ada ular, pernah juga lo Mam? Beneran ada ular ya sering beberapa kali ular genteng. Di genteng. Enggak, namanya ular genteng. Tapi letaknya di mana? Di asbes. Kenapa gak ular asbes? Jadi emang bentukannya ular genteng gitu, ular kecil nggak berbahaya. Dia biasanya di palanya tuh sampai garis kuning gitu. Oh nggak berbahaya tapi nggak sebenarnya. berbahaya, itu mah nggak berbahaya. Cuman memang parno aja orang mau ular kan gitu. Yang berbahaya pernah nggak? Ular kobra. Kobra gua kemarin. Pernah ada itu. Malah lagi bunting malah. Oh. Biasanya kan tambah agresif ya. Di mana itu Mam? Di daerah Depok. Enggak maksudnya dia di mana? Oh di selipan piring. Hah? Di selipan piring gitu. Jadi orang suka ada yang naruh piring di atas baskom di kamar mandi kan gitu Bang Wet. Iya, Nah di selipan itu tuh biasa itu. Oh dia masuk dari bawah. Bisa jadi kamar mandi. Itu rumah-rumah yang belakang kebon gitu kali ya. Itu kebanyakan itu ular kobra Jawa gitu-gitu. Pakai belangkon. Nonton wayang. Gue setiap ngomong kobra Jawa diketawain dulu emang. Lucu banget ya namanya kobra Jawa. Kobra, ada apa Mas? Ada apa? Ada apa? Apalagi binatang yang pernah? Kobra Jawa sama yang paling males itu adalah musang Bang Awe gua. Galak ya? Galak Nyakar. musang, nyakar. Bahkan dia Damkar anjing. Bawa golok. Damkar anjing. Galak. Apa begini sarung ya? Apa lu anjing? apa aja. Anu sarung. Di mana letaknya? Biasanya dia di belakang lemari sama di atas plafon. Segede apa tuh Mam dia? Gede banget ya. Segede kucing. Ya Gedean gedean lagi lagi. Buset. 2 kali gede ya? kucing lah. Iya emang gak Dan dia tuh nyerangnya gimana? Menyakar atau? Gigit. Jadi dia tuh kalau ditangkap Bang Awe, lehernya tuh bisa muter sampai sini nih. Gak ngerti gue. Bisa Oh bisa nengok. Oh, iya bisa nengok ke belakang banget. Kalau kita pegang lehernya tuh tangan kita bisa digigit. Oh gitu. Kayak gitu dia. Kalau Dan musang. giginya tajam banget. Tajam, rabies bisa kita. Oh. Makanya kita teger pakai itu yang apa namanya? Fur jacket Oh. biasanya. Oh, lu plak gitu ya? Ya, teger gitu biasanya kayak gitu. Dan biasanya kan seharusnya ya kalau musang tuh kalau sepasang ditaruh di satu kandang akur ya. Ini enggak, dia malah berantem berdua Bang kayak gitu. Oh. Kayak gitu kalau musang tuh. Ada tapi ya di ini ya musang-musang gitu. Iya di Depok banyak. Kan banyak hutan yang dibikin perumahan gitu-gitu kan. Iya dia jadi nggak ada habitatnya ya. Ya, dan jeleknya tuh biasanya Tonggos. enggak. Maksudnya jelek. Enggak. Tapi ngomong jelek. Jereng. Jerengnya. Pesek. Jeleknya tuh musangnya pesek. Sama. Pitak. Apa jeleknya? Jeleknya tuh gini Bang We. Orang tuh miara kecil. Dari kecil dipiara nih dia nih. Nah, udah gede dibuang. Karena birahi apa segala macem. Ada beberapa tuh kalau kayak gitu biasanya monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang. Kan emang bebas tuh yang suka dipakai buat topeng monyet. Itu kecilnya bagus tuh lucu. Cuma begitu gede birahi karena nggak punya pasangan segala macem. Nama dia dibuang aja dah. Galak dah, dibuang aja dah, asal buang. Nah kita nih yang nangkep-nangkepin. Oh gitu. Gitu. Iya. Susah tuh. Apalagi kalau binatang? Udah kali ya? Udah Nyelamatin pernah? Nyelamatin apa? Kucing di Bang? atas Kucing, pohon. anjing. Gue kucing di atas pohon pernah Bang We. Ih kiri film kartun ya. Bener. Jadi gue ngeselinnya gini. Jadi waktu itu Kucing kecil berarti? Enggak kecil banget. Lah kalau kucing gede mah udah bisa sendiri bukan emang? Nggak, nyangkut gue takut dia. Takut Bang We. Tapi emang bisa dia sebenarnya lompat aman. Iya tapi takut. Tapi takut. Jadi waktu itu
gue udah ada sekitar 3 minggu gak ada kejadian sama sekali tuh. Pas gue piket ya. Tapi di regu lain ada. Pas gue piket gak ada. Sekalinya ada itu. Jadi kucing tuh hilang 3 hari. Oke. Peliharaan. Terus tetangganya ada yang lihat katanya di atas pohon yang di pinggir jalan tuh kan tinggi-tinggi batu. Ya kan 20 meteran ada. Nah akhirnya saking semangatnya gue ada kerjaan. Berangkatlah gue. Oke. Berangkat. Begitu sampai di atas. Gue lupa bahwa gue gak bawa tali jiwa nih. Safety. Yang buat rappelling itu bang. Iya. Itu buat manjat. Iya dan gue sadar itu pas di atas. Anjing kata gue mau nyelamatin kucing. Gue gak selamat ini mah begini kata gue kan. Akhirnya kan ya Allah tolong dah nih saya mau nyelamatin kucing nih piara nabi nih kata saya gitu kan. Akhirnya berangkat lah. Begitu sampai di atas. Gue tekat-tekatin naik gitu. Gue tahu kenapa Panji kesel banget sama kucing. Kenapa? Karena begitu gue mau ambil kucingnya lompat ke bawah bang. Dan hidup bang. Jadi sebenarnya bukan takut dong itu ya. Iya. Caper. Ya bagaimana ya? Dia takut sama lu juga. Bisa jadi. Lompat apa ketemu nih orang. Iya. Lompat aja Ya lah. Allah. Akhirnya gue udah sampai atas gue bingung bang. Gue turunnya gimana? Iya turunnya gimana? Karena gue gak bawa tali jiwa. Telepon damkar. Gue telepon temen gue yang lain akhirnya. Bawa lemparin tali dak mari kata gue. Nelpon damkar. Itu bang ya Allah. Datang kucing. Naik dia. Ayo bang, sama saya. Datang kucing. Aduh. Nah kalau yang aneh-aneh. Yang aneh tuh. Kejepit apa. Terakhir tuh ada bocah datang ke kantor gue bang. Bocah? Iya bocah SMA lah gitu, SMA kelas 2. Datang ke kantor gue tanya kenapa, bilang katanya matanya kelilipan. Wallahi gue gak bohong bang. Kelilipan lu matanya ke kantor. Sendiri, bawa motor bisa tapi bilang katanya kelilipan. Terus? Terus dia bilang gini, gue tanya, lu kenapa bisa kepikiran ke kantor damkar sih? Gimana proses berpikir otak lu gitu kata gue. Akhirnya jadi dia mau beli dimsum, detail banget nih ceritanya. Mau beli dimsum, dia berhenti di depan Indomaret. Iya. Terus dia ngeliat di TikTok, wah damkar bisa nih nanganin kesehatan. Kesehatan apa kata gue? Akhirnya dia datang tuh ke kantor gue. Iya. Ke kantor gue, segala macam. Gue bilang gini, ya udah sekarang lu beli Insto tuh di Indomaret tepat. Dia beli Insto ke tempat Indomaret. Mau gue mah nyampe sono udah pakai sendiri gitu bang ya. Dibalik lagi. Minta dipakein bang. Ya Allah kata gue astaga. Iya. Bangetan banget orang ya. Karena emang di top of mind masyarakat. Nolongin. Apapun masalah lu minta tolongnya sama damkar. Itu benar bang. Tapi happy dong. Ya gue bilang ngerasa jadi kayak apa ya. Ngerasa kayak damkar tuh jadi kayak karyawan baru di perusahaan. Yang kalau disuruh sama atasan, iya bos gitu bang. Bener gue ngerasanya jadi kayak yang naik jabatan mah yang lain gitu. Kita mah jadi oke bos gitu doang. Tapi kan jasanya gede mah. Iya emang bang. Biasanya bener, masyarakat seneng banget sama damkar kan. Bener. Sekarang tuh masyarakat lagi, apa-apa damkar. Iya. Instansi paling bermanfaat katanya. Tapi tahu nggak bang, nggak ngerubah apapun bang pujian-pujian dari masyarakat tuh. Tapi kan artinya kepuasan lah, didoain. Iya sih benar, selamat kita gitu kan. Iya maksud gue maksud gue sekalian gue omongin aja ya maksudnya. Ribuan pujian yang kita masuk ke kita nih bang. Lu tahu nggak di Aceh pernah ada kejadian anggota damkar kena efisiensi. Dikurangin. Ada yang kayak gitu. Iya. Maksud gue masih kayak gitu aja gitu. Karena jumlah kebakarannya kurang kali. Bisa jadi. Jangan lah. Kebakaran jarang nih lu pada nganggur doang lu gitu. Lah. Makanya itu kan yang binatang apa itu harus banyak. Iya bener ya. Udah ada oknum yang lepasin ular gitu ya. Ya tapi jasanya besar lah mam ya. Iya. Tapi damkar ini cita-cita lo nggak? Waktu kecil? Enggak. Gak kepikiran? Enggak kepikiran bang gue jadi damkar tuh. Karena anak gue kan masih kecil-kecil ya. Iya. Salah satu di sekolah itu banyak cita-cita jadi damkar. Kayaknya bocah kecil yang kepikiran jadi damkar itu kayak anak-anak orang kaya doang dah bang. Kenapa emang bisa pikiran gitu? Iya anak-anak kayak gue nih bocah-bocah kampung kayak gue mah kayak boro-boro ngeliat mobil damkar dah kayaknya dah. Enggak dah, kayaknya enggak ada kepikiran ke sana dah. Bener gue mah bang. Tapi kenapa pilihan lu jadi damkar, Mam?
Iya Dari SMA. kerja aja. Apa aja gitu. Iya kerja gitu. Bisa kepikiran jadi damkar? Iya. Kebetulan ada lowongan, gue coba ngelamar, lolos, ya udah jalan gitu. Iya. Dan tapi akhirnya juga lo nggak cuma jadi damkar, lo juga jadi stand up comedian. Nah iya bang, benar. Itu awalnya apa emang melepas? Itu udah jadi damkar belum? Pas pertama kali stand up? Sebelum Sebelum damkar mau udah stand up? sebelum damkar udah stand up itu 2015. Terus abis itu udah pas di damkar, ya udah masih lanjut aja stand upnya. Ya kan sempet vakum Bang Awe itu pas baru masuk damkar, vakum. Karena waktunya mungkin ya. Iya karena waktu. Terus ditambah juga udah nyoba tapi nggak dapet gitu Bang Awe. Dulu tuh. Jadi belum lucu-lucu. Iya belum lucu-lucu. Karena gue tuh masih kepaku banget sama seragam nih dulu tuh. Jadi bahasanya formal. Iya. Enggak yang gue orang Cibinong. Iya. Pas gue combine itu pertama di konten. Wah dapet nih. Iya. Lumayan gitu. Nah terus kemarin akhirnya masuk Suci, ya kan? Nah abis itu katanya lu sekarang jadi dipindahin ininya kerjaannya. Ya sekarang gue jadi humas Bang. Nah itu humas tugasnya ini dong kayak ngajarin masyarakat. Oh enggak itu bagian penyuluhan beda lagi. Oh beda lagi. Kalau humas apa dong? Jadi gue ibaratnya digital public relationship. Oh lu udah nggak ke lapangan lagi sekarang Mam? Iya untuk kebutuhan konten mah ke lapangan. Enggak kalau ada kebakaran gitu. Oh kebakaran memang harus kan karena gue megang medsos sekarang. Jadi lu yang bikin. Iya. Guys, ada kebakaran guys. Guys ya. Gini. Statue. Jadi gue konten kreator tanpa perlu Jadi content gimana? trainer. Enggak maksudnya gimana itu? Apanya gimana? Enggak tugas lu jadi apa? Iya jadi tugas gue adalah humas untuk bagian digitalnya gitu Bang. Jadi ngehumasin Damkar Depok ke masyarakat. Kegiatannya apa aja. Edukasi mana yang tugas, mana yang bukan. Piaring ya. Kayak gitu-gitu di Damkar Depok. Tapi kalau ada kebakaran masih mungkin ikut nggak? Ikut dan berangkat. Kemungkinannya gue nggak madamin. Tapi gue bagian live. Oh beneran ada itu Mam? Ada Bang. Ada. Jadi bagian dokumentasi gitu. Oh supaya orang tahu nih. Iya. Jangan kesini, jangan lewat daerah ini. Betul. Ini kita lagi kerja nih gitu-gitu segala macam. Gitu. Oh oke. Bagian kayak gitu-gitu. Nah so far gimana? Lo kalau boleh jujur kayak happy nggak dengan ini yang baru apa? Gua kalau jujur aneh ya? Aneh, gue malah jadi resep di lapangannya gitu. Iya. Terus teman-teman lo pada ini lo. Ya guys, ya begitu guys, ya gip ya guys, ayo mawar begitu gua. Masa minta mawar? Ayo satu mawar satu kali semprot aja udah. Ya mungkin kan karena lo juga lihat ini dia udah dekat sama masyarakat nih, udah banyak yang kenal. Udah ada yang kenal, jadi ya udah sekalian aja lah gitu kali ya. Iya, mungkin pimpinan ngerasanya gitu kan. Tambah kan orang tuh masih nggak tahu ya, kantor-kantor pemerintah tuh masih kayak yang apel pagi yang diposting tuh Bang Awe. Oh gitu. terlalu boring lah. Ya siapa yang mau nontonin orang pada apel kan gitu. Akhirnya udah pegang gitu. Bikin konten-konten lucu nggak tapi? Ya, rencana gue sih gitu. Bikin konten-konten Kan lucu. udah ada tuh Damkar joget-joget gitu Iya. Ada tuh. Iya benar-benar. Iya kayak gitu-gitu. Itu Damkar mana tuh? Yang joget-joget tuh Makassar, Bang Tamsil. Lo kenal? Kenal. Anjir, jauh juga kan antar damkar. jadi Bang di Indonesia nih ya, gua bilang nih ada 3 seleb damkar. Oh gitu. 3 seleb damkar. Seleb damkar mantap nih, siapa aja? Dio dari Riau, Pekanbaru. Kontennya apa? Kontennya ngomel-ngomel sama kayak gua. Oke. Nah, Bang Tamsil itu yang joget-joget Makassar, sama gua bertiga. Tapi berarti komedi lah ya hitungannya, apa menghibur lah ya? Iya menghibur. Tiga-tiganya matanya merah gini kayak lo. Enggak dong. Tapi saling kenal loh akhirnya. Akhirnya saling kenal karena follow-followan. ya follow-followan sama satu misi gitu Bang buat konten. Ya terus DM-an gitu ngobrol gak? Ngobrol beberapa. Oh lucu juga ya. Seleb damkar. Main Bang ke Riau. Iya. Bang kalau ke Depok ya ntar kabarin aja Bang. Iya. Ngopi darat gitu. Lucu juga antar damkar. Sampai sekdis juga kan ada Bang yang main juga. Apa? Sekdis tuh di Semarang. Sekdis itu apa sih? Sekretaris dinasnya. Oh, pimpinannya gitu? Iya pimpinannya, sekelas pimpinannya. Main juga di Semarang tuh, Pak Ade Bakti. Oh gitu. Kayak gitu. Nah terus dan Umam karir stand up juga, maksudnya ya memang diseriusin kalau udah masuk Suci juga. Dan kemarin sempat bikin show ya? Ya betul Bang. Namanya show-nya apa? Demcare. Demcare. Di situasi yang kita harus tetap care. Anjay.
Nah itu materinya seputaran damkar aja atau ada yang lain juga? Sebenarnya kalau seputarannya tuh gua bersikap terhadap fenomena sekarang damkar nih Bang We. Oh berarti emang tentang damkar lah tentang ya damkar, ini ya. ya. Tapi bukan detail kayak pekerjaannya atau apa, tapi dilihat dari apa yang dihadapi gitu-gitu ya. Gue ceritain gue nanggepin kasus-kasus yang bukan kerjaan kita, gitu-gitu situasi damkar sekarang gitu. Iya. Itu yang gue bikin. Dan kemarin di mana bikinnya? Kemarin di Depok. Di Depok, hometown ya. Iya. Nah ini kita mau bikin lagi. Iya di Bandung. Sebelum gue nanya yang ke Bandung, gue pengen nanya waktu bikin di Depok. Damkar ada yang nonton nggak? Ada nggak yang datang? Saya damkar Bang. Karena gue pernah ngisi stand up sama Gamayel di Sampit. Ya. Ngisi stand up sama Gamayel di Sampit. Yang nonton ada banyak polisi. Polisi baru nonton. Iya. Polisi baru nonton. Iya nggak tahu lah karena punya kenalan dia aja, maksudnya kayak mungkin polisi di Sampit gitu ya, pada nonton pakai baju tunggu anjing ditonton polisi banyak banget gara-gara Gamayel gitu. Karena kan pasti kan ini tuh stand up comedian tuh polisi gitu kan. Iya. Mungkin kalau di Depok kemarin karena kandang Bang. Karena kandang kali ya. Iya, terus anggota Damkar Depok tuh kayak udah sering ngeliat gue setiap hari gitu. Paling kemarin tuh ada nonton 2, 3, 4 orang ya karena emang temen-temen pada saat itu gue suruh bawa 1 unit buat standby. Gitu. Dan apa namanya kalau Bandung mungkin ya. Mungkin. Tapi pun kayaknya nggak bisa banyak ya karena kalau damkar tuh mesti standby ya. Iya kan takut ada kebakaran ya. Iya. Tapi yang libur mungkin aja. Oh ada yang libur ya. Karena memang damkar Bandung juga beberapa anggota damkar Bandung udah pada DM gua, Bang gue udah beli tiket Bang gitu. Seru juga ya. Di Bandung tanggal berapa? Di Bandung tanggal 5 Juli. 5 Juli itu di tempatnya di mana? Jabrik Coffee Bar. Jabrik Coffee Bar. Iya. Tempat open mic-nya stand up Indo Bandung. Oke ya di situ. Tiketnya bisa beli di mana? Tiketnya bisa langsung hubungin stand up Indo Bandung. Stand up Indo Bandung aja ya. Jadi teman-teman yang di Bandung nih bisa nonton nih show-nya Umam ya tanggal 4 Juli di 5 Juli di Jabrik Coffee. Iya, betul. Ya. Binyawak, dia bilang binyawak. Iya binyawak. Karena emang diksi Depok binyawak Bang. Ada N-nya. Ada N namanya. Binyawak. Apa namanya? Berarti rencananya memang si stand up ini juga nggak cuma selewat lah ya, pengen lu seriusin juga sebenarnya. Iya betul Bang. Tapi kalau dari kantor gimana? Dari kantor sih aman-aman aja. Aman, nggak ada masalah. Makanya pas kemarin di Suci show 2 kan gue close mic show 2 itu begitu pulang gue langsung diangkat jadi komandan regu. Oh malah prestasi lah. Prestasi malah dianggap prestasi gitu sama kantor. Ya bagus gitu. Lah ya, jadi nggak dianggap mengganggu segala macam. Enggak. Kalau juara lu jadi ketua damkar lu bisa. Yang punya damkar saya bisa. Jadi owner damkar. Dikasih mobil truk gitu kali ya. Rumah ada perosotannya kan. Itu truk juga kayaknya canggih banget ya Mam. Teknologinya. Kalau ya sebenarnya kalau di Indonesia mah masih ketinggalan Bang kalau gue bilang. Di luar negeri tuh udah bukan pakai mobil lagi tapi pakai drone. Hah? Buat madamin. Di Cina tuh kemarin udah pakai drone buat madamin. Iya kalau di Cina iya. Tapi akhirnya nyimpen di mana? Kan? Jadi cuma bawa selang doang Bang. Iya dia bawa selang, nyemprotin ke dalam-dalam gitu. Iya gitu. Udah gak pakai manusia lagi. Udah gak pakai manusia lagi. Pasti makin banyak pengangguran ntar ya kalau pakai drone. Tapi itu baru di sana doang kayak kalau di negara-negara Eropa, Amerika mah masih pakai. Kalau di kita drone-nya diambil itu. Disengget. Kebakar. Gak apa-apa hilang rumah. Yang penting dapat drone. Disambit sendal. Pahalan drone-nya daripada rumahnya nih katanya gitu. Oh iya. Gitu. Kalau udah ada Jakarta kan udah ada robot yang gede juga tuh dia kemarin. Iya kan dibeli tuh. Zaman Pak Anies ya. Iya. Megazord. Bukan. Apa robot gede? Robot buat madamin Bang. Jadi waktu kebakaran di Cibubur tuh kebakaran gudang alat peledak. Buset itu bom apa segala macam. Granat depan rumah orang. Nah itu yang maju ke dalam tuh robotnya itu dari Jakarta ke Bandung. Bukan begitu Bang, musuhnya Dono begitu. Tolong dia kayak tanki gitu dia. Kayak mobil tank. Kecil. Gitu. Terus dia bawa selang berarti tuh manja. Ke dalam. Gitu. Jadi itu udah keren. Iya, yang tidak mau. Tapi kan cuma di DKI.
Di daerah-daerah masih banyak mobil damkar yang rusak akhirnya dipakai buat ngejemur pakaian, Bang. Oh iya. Jadi kalau terbaik di mana? Fasilitas DKI Surabaya bagus. Oke. DKI Surabaya keren. Robot baru Jakarta. Ya, kalau di Surabaya tuh kita buat askending nyelamatin masa warga gitu buat naik dari sumur, kita tuh udah pakai mesin tinggal naik gitu. Oh, tapi kalau kayak gitu ada studi bandingnya nggak, Bang? Ada, Bang, ada. Iya. Lu bisa coba studi banding di pelatihan gitu ya? Iya, pelatihan gitu. Ada nggak sampai pelatihan ke luar negeri gitu? Dikirim ke luar negeri. Jakarta yang gue tahu yang udah tuh. Oh. Ke Kongo gitu. Enggak, ngapain ke Kongo. Apa yang mau ini latihan nangkep King Kong. Iya. Jadi kalau ada King Kong udah tahu cara nangkapnya. jauh banget ke Kongo. Ngapain gila. Orang ke Jepang ya, gitu. Jepang. Ke Cina, Singapura ya. Mitigasi apa ininya. Iya, pelatihannya di sana, dan di sana tuh pelatihannya udah pakai VR. Oh. Penyelamatan tuh pakai VR di sana tuh gitu. Jadi nggak kena api beneran ya. Bahkan apar aja pakai apar tuh, Bang, ada layarnya dia. Set. Oh. Keren banget anjir. Gua pernah Mam ikut pelatihan gitu, Mam. K3 gitu-gitu. Iya, di kantor. Iya pasti itu. Gue di kantor orang tapi gue. Iya. Yang apa ke tong. Ya, matiin itu kan. Ya, pakai karung basah. Ada pakai ini juga. Oh, pakai apar juga. Pakai apar juga, pakai selang juga. Terus ada satu orang kedeketan. Itu kan tongnya isinya bensin gitu kali ya. Iya. Jadi pas dia muncrat. Iya. Serem banget. Serem banget. Iya. Itu kan biasanya air dipakein solar terus dipakein bensin dibakar. Cara gitu. Makanya kalau kedeketan muncrat nih pasti. Gue tuh ada gitu, gue ngumpet di kamar mandi. Gak mau turun, males, capek kan. Jauh gue di kamar mandi. Terus kata orang damkarnya kan lewat-lewat tuh. Kan dipakein bom asap gitu kan. Iya. Biar seolah-olah kayak kebakaran kan. Sekalian simulasi. Ya. Gue di kamar mandi ngumpet. Terus dia sambil ngomong ke temannya gini, ada mayat satu di kamar mandi. Gitu ngecengin dia. Anjing banget. Dia tahu ada gue lagi duduk. Ada mayat satu di kamar mandi. Ya anjing. Mati lu. Lagi males turun. Orang latihan juga. Pakai tangga jauh banget. Tapi penting itu, Bang. Iya sih. Iya. Gimana? Nah, Mam, kalau di rumah lo sendiri, lo kan sebagai damkar, lo di rumah lo sendiri lo ada ini nggak kayak, misalnya lo ngasih tahu bini lo atau gitu-gitu nggak kayak, nih gini ya, nih kalau gini-gini, jangan begini gitu. Jangan main api ya nak gitu. Yang paling gua utamain adalah selalu instalasi listrik, Bang. Oh, karena seringnya di situ. Ya, itu pasti gua nggak mau tuh barang-barang lokal tuh. Oh, bahaya. Iya bahaya, gue pengen barang ori. Terus dulu kan masih banyak kabel rambut ya. Kabel rambut apaan tuh? Kabel tembaga yang rambut gitu ya. Iya, sekarang kan udah pada lidi tuh ya. Nah itu semua gue ganti itu. Oh. Karena kebakaran dari situ biasanya. Itu biasanya. Wah, oke. MCB, RCCB-nya itu tuh yang harus diutamain. Kenapa emang lu? Itu penting buat masyarakat Indonesia. Gue pikir siapa apa Bobi rumahnya? Rumah gue, Mam. Ngapa? Cek itu masih serabut. Ya lu gak usah dia lu pakai tukang aja. Pakai tukang. Kenapa jadi dia? Tapi emang wajibnya tuh minimal satu rumah punya satu apar, Bang. Lu punya gak? Ada. Gue punya. Gue juga punya. Bagus. Bobby punya. Iya. Bagus. Ada orang dikasih. Apa bocah yang kemarin hampers ya? Iya, gue ngeliat. Wah keren tuh bocah. Walaupun gue gak tahu cara makainya gimana itu. Karena kan beda-beda. Katanya ada yang mesti dibalik. Kalau dibalik itu bukan buat dipakai, Bang Awe. Dibalik dipajang. Yang ngebalik itu buat biar dia tuh nggak ngendep. Jadi kan aparnya kan misalnya yang serbuk nih. Iya. Kalau misalnya didiemin dia ngendep tuh. Nah kalau udah ngendep pas dia semprot enggak tapi begitu. Iya berarti makanya mesti dibalik kan? Enggak kayak gitu. Jadi dibalik itu biar serbuknya itu nggak ngendep. Makanya mah tetap lurus, nggak bisa dibalik. Oh. Lu Makanya di mana dibalik? Gue kalau nggak salah gitu ada yang katanya mesti dibalik. Dibalik orangnya juga kebalik juga kali. Dibalik dulu gitu baru dipakai gitu. Enggak, kalau dibalik itu buat biar dia tuh tahan lama doang, Bang We. Oh. Makanya kalau naruh apar jangan di bawah, digantung. Oh, digantung. Kalau di bawah ngendep. Ntar beku jadinya. Bedanya apa sama digantung sama ditaruh? Karena dingin. Oh. Kan dalamnya nitrogen itu. Kalau digantung dia aman. Kalau digantung aman, tahannya lebih lama.
Setiap rumah harus ada apar. Satu. Atau kalau enggak fire blanket. Oh iya. Gua ada 2 apar. Oh bagus itu. Di mobil 1. Di mobil ada Ya mobil tuh wajib itu. Mobil wajib itu. Wajib ya. Iya. Nah, Fire tapi- blanket. Tapi yang apar yang kemarin dikasih, gue belum buka dari box. Ya udah di situ aja. Abis taruhnya gimana, Mam? Iya. Dipaku. Dipaku Bang, gantung kan dia ada cantelannya tuh. Lu gantung aja. Jadi cakep we, dipajang we. Sumpah dipajang. Tapi rumah safety banget sih kelihatannya. Iya. Di kamar ya bagus juga ya. Iya, Di kamar, bagus. di kamar. Fire blanket itu penting. Fire blanket tuh kayak selimut tahan api. Seberapa lama tahannya sama api? Kuat itu mah. Kalau kebakaran kita gitu aja Anti di api rumah itu ya. mah. Bukan buat abang, itu buat matiin apinya. Oh, masih. Bukan buat abang selimutan. Abang mah keluar aja lari. Lo rumah kebakaran. Weh, gue punya fire blanket. Orang bukan lari. Pak keluar. Saya punya fire blanket, tenang. Segitunya banget mau tidur. Iya. Oh itu buat api. Iya, itu. Buat tutup gitu ya, Buat belas. tutup api. Kalau orang pakai karung basah, Iya, betul. ini nggak usah. Iya, ini nggak usah. Kalau pakai fire blanket tuh cukup pakai fire blanket aja. Oh. Itu dan fire blanket tuh biasanya juga kan sekarang mobil listrik apa baterai listrik tuh ya. Ya. Nah, motor listrik itu kan juga sulit buat dipadamin tuh kalau pakai api tambah gede, mau kalau pakai air tambah gede. Iya. Nah, salah satunya dulu pakai itu fire blanket itu. Jadi mutus oksigennya. Ya. Jadi yang ini adalah memutus Oksigen. Tadi ada tiga Ya. apa namanya? 3 unsur. 3 unsur itu ya. Kalau apinya gede nih, terus fire blanketnya segini, bisa nggak? Ya, Segini nggak dulu, terus gini, bisa nggak? Kan gue nanya. Bisa Ya. begini, yang ini mati sikut kita kebakar Bang Owe nih. Aduh. Jadi penting ya Iya itu ya. penting nih, penting. Kayak gitu Bang Owe. Iyalah karena amit-amit lah ya. Iya, betul. Amit-amit. Karena rata-rata kalau kebakaran ya habis ya karena susah kan. Maksudnya enggak. Kalau kecuali kalau dekat banget sama pemadam mungkin lebih cepat kali ya. Iya, makanya itu salah satu sebenarnya gini, perlindungan yang utama itu adalah si punya rumah. Salah satunya itu punya apar, tahu makainya. Atau kalau di rumah nggak pakai apar ribet Bang Owe itu. Bang Owe beli yang kayak pilok ada. Oh. Itu cuma gocap apa cepet gitu nggak salah. Itu yang cuma buat pilok tuh. Karena api Tapi itu, dikit cuma kali ya. ya tapi kan yang kita hadepin apinya kecil. Oh. Cukup itu buat itu. Kalau api gede. Api udah gede pakai kita ribet. Jadi ngeblok. Jadi penting itu ya, yang kayak, penting. pokoknya harus ada apar di rumah. Ya, Amit-amit gitu. kalau ada apa-apa bisa pakai itu. Sangat menarik Mam berbicara dengan lu Mam karena banyak pengalamannya, banyak belajar juga ya. Informasi. Dan banyak. pasti juga itu makanya penasaran juga sama stand up-nya sebenarnya karena dari pengalaman umum. Jadi jangan lupa ya yang di Bandung kalau mau nonton tanggal 5 Juli. 5 Juli. Demcare Bandung berarti gitu ya. Iya, Demcare BDG. Tanggal 5 Juli di Jabrik Coffee ya di Bandung. Kalau mau beli tiketnya cek aja di @standupindo _BDG. Titik BDG. Titik BDG. Oke. Rencana ada lanjut lagi nggak di kota lain? Nah itu kemarin Pak Ade tuh minta gue buat bikin juga di Semarang. Oh yang si Pak Ade Bakti itu. Oh. Nah, cuman gak tahu nih belum. Di kantor damkar lagi. Nih pakai aja kantor damkar. Ada satu yang gue pernah lihat tuh. Di Kroasia. Oh, yang lagi nonton bola. Lagi nonton bola, Kroasia lagi main. Jadi Kroasia lagi main di Piala Dunia nih. Udah tuh pada pakai baju Kroasia gitu. Terus tiba-tiba ada ini, lari langsung TV-nya doang ditinggal. Kayak gitu emang Bang. Lagi nonton bola, ibaratnya nih Indonesia lawan apa gitu ya. Ya itu lagi pada nonton Indonesia, tuh sih udah. Kebakaran cabut. Ya, lagi masak mie. Pernah. Nungguin udah lama nih, mie-nya udah matang, ada kejadian. Ya ilah belum kemakan gitu. Kabur. Bawa aja. Ribet lah Bang di mobil. Terus belum puasa kemarin juga pernah tuh. Jadi ada kejadiannya gini. Antrian kan Bang. Antrian apa? Antrian takjil. Oke. Gue beli es, Iya. takjil. Kata gue gimana caranya nih biar cepet. Akhirnya gue salip aja. Terus gue bilang, Bang saya duluan Bang, takut ada kebakaran. Gue bilang gitu. Dikasih sama dia tuh es, set. Pulang. Tapi bener. Iya Ya bener kan takut bener ya. Iya benar. Pas nyampe maghrib akhirnya nyampe kantor belum kesedot tuh es beneran kejadian kebakaran Bang. Berangkat gua nggak kepinum itu esnya Bang. Ya Allah kata gua. Lu sih. Tapi bener juga sih emang. Iya. Itu kan bener. Kalau nggak lu masih di sana. Iya itu benar. Nah itu sebenarnya fasilitas kayak makan apa segala macam karena mereka kan ngantri-ngantri gitu. Nah ya makanya kita Tapi sebenarnya. kalau bulan puasa gitu suka ada nggak nganterin? Iya nih buat takjil apa masyarakat gitu ada nggak? Oh kalau itu biasanya karena gua live Bang biasanya.
Oh suka ada tuh. Ya gue kan suka nge-live nih. Kadang-kadang tiba-tiba ada martabak telur. Yang ngirimin nih bang buat nemenin piket. Gitu. Yang ngirimin cewek besoknya lakinya DM gue. Aduh kacau banget. Ya tapi gue sih ya maksudnya ngelihat itu tadi Pican juga kan tadi setuju tuh kalau ya kayaknya emang jasanya besar lah gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan sih semua damkar ya yang menjalan tugasnya apalagi tadi bukan tugas bahkan bukan tugas dia tapi udahlah kita tolongin dulu aja apa segala macam. Itu dapat lah balasannya. Iya. Amin. Ya, benar. Dalam bentuk apapun lah gitu ya. Berkah lah ya. Selamat, berkah, kesehatan dan segala macamnya, keluarganya sejahtera. Aminnya sih begitu. Amin. Ya, Bang benar. Dan buat umum juga semoga karirnya di dua bidang ini lancar. Amin. Dan saling mendukung lah ya. Amin. Sukses membuat show-nya ya. Ya Bang, amin. Di Bandung. Terima kasih udah main ke Podcast Minggu. Siap Bang, terima kasih. Biawak. Biawak ya. Nah, bukan binyawak. Bukan binyawak ya, biawak. Oke. Biawak. Biawak. Udah bisa ya. Bisa. Kunying tapi Kunying. Bukan kunying. Bisa Bang, biawak tuh. Ada kunyang. Ada kunyang. Ya dah, sampai ketemu lagi di Podcast Minggu. Dadah. Dadah.